Anak-anak yang cenderung mendapatkan makanan-makanan kayak gini akan mempunyai gangguan atensi, gangguan fokus. Jadi masalah tentang produk-produk kayak begini juga sebetulnya secara jangka pendek itu akan disrupting your microbiota. Jadi artinya Anda punya kesehatan khusus akan menjadi buruk. Seperti apa sih resiko kesehatan kalau jangka panjangnya nih anak-anak sering mengonsumsi UPF sendiri? Silakan dok. Ada jangka panjang, ada jangka pendek. Jangka pendek juga ada masalah. Sebentar, Anda masih kecil pernah ingat gak ada orang tua atau barangkali ibu Anda yang mengatakan ya, udah jangan makan gorengan lagi, ayo, jangan makan permen, jangan makan coklat, nanti sakit tenggorok. Pernah dengar nggak? Iya, betul. Dilarang, betul. Nah, asal Anda tahu bahwa makanan-makanan dengan imbuhan gula atau apalagi gula artifisial ya, rasa manis artifisial, itu akan mengganggu yang kita sebut sebagai mikroba baik di dalam usus Anda. Jadi kalau sekarang banyak orang jualan probiotik, ya ini lucu ya, Indonesia tuh lucu. Gaya hidup yang acak-adul tetap dipelihara, tapi kalian pengen ususnya jadi baik. Jadi ada orang yang jualan probiotik. Padahal kalau dipikir-pikir, benahi aja dulu tuh makanan lo gitu loh ya. Jadi udah stop aja yang bukan kebutuhan badan Anda. Ya, tapi kan problemnya adalah anak-anak lalu dibiasakan menjadi kecanduan. Ya, jangan pernah mengatakan bahwa ya Allah dok, lu kolot-kolot banget sih, lebay-lebay banget. Kan ini juga nggak tiap hari, dalam seminggu kan cuma sekali. Entar. Anda mengatakan seminggu sekali, dan ini diterapkan pada anak. Anda tahu nggak artinya apa? Ini akan ekskalasi. Ya, ini sama seperti orang kayak dicandukan untuk merokok misalkan, ya kan? Barangkali cuma social smoker. But then nanti lama-lama tiap kali dia stres dia cari rokok. Nggak stres pun di kamar mandi dia masih ngerokok tiap hari. Jadi kita bicara tentang produk-produk kayak begini, ini adalah suatu produk yang menyebabkan kecanduan. Jangan salah, tujuan dari produk itu adalah menciptakan kecanduan supaya lo beli lagi dan beli lagi. Karena yang bikin kan pengen untung kan ya. Kan nggak ada yang bikin mengatakan lo udah ya seminggu sekali aja barang gue, nggak usah lo beli terus-terus. Itu kan nggak mungkin gitu loh ya. Jadi Anda harus bisa memikirkan efek psikologinya. Anda barangkali lain kali perlu mencari narsum seorang psikolog klinis. Ini bagus banget ya. Bagaimana seorang psikolog klinis itu bisa menjelaskan kepada Anda bahwa perbuatan Anda terhadap anak yang sekali-sekali itu bisa menjadi berkali-kali dan akhirnya berulang kali. Nah, jadi masalah tentang produk-produk kayak begini juga sebetulnya secara jangka pendek itu akan disrupting your microbiota. Jadi artinya Anda punya kesehatan khusus akan menjadi buruk. Kita tahu bahwa mikrobiom yang ada Anda bilang probiotik lah, di dalam usus itu bertanggung jawab juga dengan masalah kekebalan. Itu sebabnya kenapa Anda setelah makan yang manis, setelah makan gorengan, itu rasanya lalu besoknya jadi lebih mudah kena flu, lebih mudah karena daya tahan kekebalan tubuh Anda jadi buruk. Itu yang pertama. Yang kedua, efek jangka panjang. Nah, jangka panjang itu besoknya orang Jawa pakai besok. Nomor satu tentu akan kecanduan. Nomor dua, barangkali Anda sudah pintar mencari situs di mana-mana. Nomor satu, jangka panjang itu adalah justru produk-produk seperti ini akan mengganggu fokus, attention. Jadi anak-anak yang cenderung mendapatkan makanan-makanan kayak gini akan mempunyai gangguan atensi, gangguan fokus. Jadi kemampuan belajarnya itu turun, Mbak. Ini menarik gitu ya. Jadi MBG itu yang mestinya bikin anak jadi makin cerdas karena pola makannya baik, mendapatkan asupan gizi yang cukup. Ini gara-gara salah ngasih, yang penting asal kenyang, anaknya doyan, anaknya suka. And then kemampuan akademiknya malah declining. Ya, declining the cognitive, ya kan satu. Dan yang kedua, tentu akan membuat obesity. Karena ini syarat dengan gula, syarat dengan dan sebagainya. Dan karena obesitas itulah, maka muncul risiko kardiovaskuler. Jadi anak-anak ini akan rentan menderita penyakit hipertensi, penyakit jantung. Bayangin ya, penyakit jantung, enggak sekarang sih enggak. Nanti besoknya orang Jawa. Nah, and you never know when to stop. Ini yang bahaya. Dan yang berikutnya tentu saja dengan penyakit-penyakit seperti ini, lalu turunan dari penyakit ini akan muncul. Ya, seperti orang hipertensi di usia muda, orang diabetes usia muda, ujung-ujungnya menyerang jantung, risiko stroke, dan akhirnya menjadi gagal ginjal. Ini masuk akal banget gitu loh, nggak sekarang kejadiannya. Dan yang lebih parah lagi adalah dari penelitian yang sudah ditulis di suatu studi yang bagus banget, manuskripnya udah muncul di JAMA, Journal of American Medical Association, itu jurnal yang sangat bergengsi, disebutkan bahwa early death itu sudah ada di Harvard Publication juga. Jadi Anda bisa bayangin, jadi negara-negara maju dari mana junk food itu berasal, itu sudah ngehujat. Kok yuk kita make gitu loh, ini kan kayak
Saya mau ngomong dungu nanti dikira gue Rocky Gerung, tapi kalau mau dibilang nggak dungu, nggak ada kata-kata yang lebih pantas lagi. Iya. Gitu loh. Kok kita terlalu jahat banget dengan generasi penerus kita. Kembali pada Anda. Iya, Dok. Berarti kalau misal kita lihat nih, Dok, komposisi menu makanan MBG yang proper, Dok, yang seharusnya sesuai itu seperti apa sih, Dok? Menu lokal ya khususnya, Dok. Silakan, Dok. Gini, kalian pernah dengar kata istilah isi piringku nggak? Nah, isi piringku itu adalah pengejawantahan secara proporsional bagaimana gizi seimbang itu bisa diterapkan di setiap kali makan. Ya, jadi dalam konteks isi piringku, kalau Anda bisa Google aja apa itu isi piringku. Kalau di Amerika Serikat mereka menyebutnya menjadi pie plate. Di Singapura mereka menyebut my healthy plate. Di Malaysia mereka menyebutnya suku-suku separuh karena kelihatannya piringnya disekat-sekat. So, separuh piring kamu isinya sayur dan buah. Ya kan? Yang ada terdapat secara lokal di tempat itu. Jadi kalau misalnya buah sejuta umat, taruh kata di Indonesia adalah pepaya, mangga, papaya, pisang, jambu. sesuai dengan musim, betul apa enggak? Sayur tentu saja diolah sesuai dengan kebiasaan orang di sana makan sayur ya. Nah, lalu separohnya lagi tentu adalah lauk dengan makanan pokok. Lauk itu adalah ya kita bisa mengatakan protein lah. Nah, karena ini yang diberikan adalah kelompok rentan, maka kita mengharapkan adanya protein hewani. Nah, yang menarik adalah, Dok, anak-anak zaman sekarang kalau dikasih makanan kayak gitu kagak dimakan, Dok. Buktinya sayurnya kan banyak yang nyisa tuh, banyak kebuang-buang. Saya kembali lagi dengan panduan pertama dari BGN yang bicara tentang edukasi. Nah, mimpi saya sih kalau SPPG-nya ini betul-betul di-develop, dikembangkan dengan tenang, nggak gerasa gerusu ya, nggak takut nanya presidennya, udah berapa dapur, udah berapa anak yang minta gebrak meja, nggak ya kan. Pening kepala saya. Jadi kalau SPPG-nya ini betul-betul kita kembangkan dengan baik, maka seorang ahli gizi di SPPG itu bisa turun ke sekolah, bisa turun ke posyandu, lalu bikin assessment dulu. Assessmentnya tuh demikian, kira-kira anak-anak di daerah sini nggak bisa makan sayur, kenapa ya? Kira-kira sayur jenis apa yang bisa diterima? Sayur kan tidak selalu bayam, pakcoy dengan sesuatu yang berdaun ya kan? Sayur itu kan bisa labu siam juga, bisa ketimun, bisa wortel, anything. Lalu kemudian sebabnya apa? Kedua, kita juga jajaki. Oke, ada pangan lokal yang sebetulnya di sini kayak ikan. Tapi kenapa anak-anaknya doyannya cilok ya? Nah, ini kan apakah berarti lalu kemudian MBG itu supaya buat nyenengin anak, lalu kemudian semua request anak kita penuhi? Ya, anaknya minta burger, tak kasih burger walaupun burger murahan ya kan, yang isinya burgeran ya. Nah, sebentar. Ini kan akibat karena ya tadi fungsi edukasinya tidak berjalan. Oke, anaknya doyan cilok. Oke, ada nggak sih makanan yang cukup bergizi yang mirip kayak cilok, tapi gizinya lumayan? Oh, ternyata kita bisa bikin bakso ikan. Nah, coba bikin bakso ikan, bikin kayak sate, satu sate isinya 3 bakso, dan betul apa enggak? Dan kalau sekali lagi SPPG-nya juga punya waktu nih, gak diburu-buru 3.000 porsi. Maka SPPG itu bisa bikin food tester. Jadi yuk kita bikin sedikit, kita tanyain ke anak-anak sekitar. Dek, mau nggak? Doyan nggak? Coba cicipin, enak nggak? Oh, oke. Mbak, tapi kayaknya rasanya kurang nendang nih, masih tawar. Oh, barangkali gue mesti tambahin andaliman nih. Di sini kebetulan daerah yang ada kecombrang, ada andaliman. Itu kan keren banget gitu loh. Ya, nah sekarang ini kan amburadul nih, 9 bulan MBG berjalan, lalu nggak jelas menunya simpang siur, dari Aceh sampai Papua isinya kalau nggak mie, spaghetti atau burger. Astagfirullahaladzim, naudzubillah min dzalik.